Tidak ada yang mudah di MPL Indonesia, Ferguson. Let's go to Land of Down. Ya, tidak semudah itu. Dan penentuan nih, masuk di game ketiga. Berarti tiket playoff kedua akan sold di hari ini. Untuk Liquid ataupun untuk Gig. Let's say to the Land of Down ya. Aboy sekarang udah mulai muncul juga. Langsung diagresifin. Masih sama sepertinya. Tidak ada pembeda di 3 game. Chushin dari Yeskiel sepertinya benar-benar sangat unggul dari segi laning. Bedanya ini bukan Zas. Jadi akan lebih susah untuk farming. Lebih susah untuk dapetin experience di area tengah. Kalau konsepnya sama. Nah ini nih yang gue maksud. Dan lebih gampang untuk digengki. Ketimbang kalau dia pakai Karazak tadinya ya. Tapi kita melihat pergerakan dari Yeskiel lagi dan lagi. Dia tahu untuk bisa menanggulangin damage yang diberikan dari Gifam. Tenacity adalah sebuah jawaban dan masih digunakan kembali di game yang ketiga. Ya, dan Abo juga ngejawab dengan Brave Smite ya. Pilihan talent dan tentunya untuk menambahkan HP yang dia miliki. Dalam keadaan dia pasti bakal kalah dari segi poke damage di early game. Iya. Kebiasaan dari jungle ya sekarang di level 3 dia akan coba untuk poke damage sedikit. Entah itu ke arah hitnya. Atau yang sesuai sama pattern sih. Walaupun rata-rata di mid lane. Iron Shiki. Terkena sedikit pressure tapi langsung dijawab dengan cepat oleh Widi dan juga Favian. Dia langsung turun ke arah bottom lane. Memberikan sedikit pressure menandakan kalau Geek Farm harus berhati-hati juga. Ada early power dari mereka. Ya, ruang top lane juga terbuka ya untuk My Kids. Jadi lumayan bebas untuk melakukan farm sendirian di bagian top lane. Level 3. Ya, Aboy juga gak akan kalah level sih. Ngelihat Valentina yang dimana pasifnya ngebantu experience-nya. Jadi level 4 harusnya masih tetap bisa dipegang nanti, gak bakal terlalu lama. Setup turtle nih, apakah Joy-nya akan kontes di awal? Wah, kalau dibiarkan begitu aja ya, kayak di game yang kedua kayak nggak ada bedanya nggak sih? Kayak harus dikontes. Masalahnya gimana cara kontesnya? Itu pertanyaan yang mungkin akan terjawab di menit yang kedua nanti. Mengandalkan Teris lah. Yang sudah level 4 kebetulan. Bisa banget untuk di depan, tapi gue Tapi lihat, udah mulai bonyok. Ingat dia belum punya War Axe. Dia nggak punya lagi life steal. Dan di depan sana Baleski juga bonyok. Bukan hanya itu aja, Motify! Menuju ke arah belakang, Mami menjadi target utama dan wow! Langsung dengan instant retribution-nya. Kali ini tidak berhasil didapatkan, tapi Coop save dan Evo this time. Aran Sakratul Maut. Satu poin kill yang didapatkan dari Aran, tapi Baleski masih bisa bertahan. Widi gagal untuk menekan sosok dari seorang Bale, tapi di depan sana, Yeskiel membuat gol terperangkap dan Avatar of Guardian menutup jalan Gops untuk pulang. keuntungan untuk Geek Fam masih walaupun ada kompensasi yang diterima juga oleh Liquid. Tapi Lord, dengan Favian yang tumbang di awal, Yeskiel. Yeskiel menjadi target utama dan bakal flicker for defensif. Berhasil didapatkan. Begitu juga Make-It. Crimson Bacon. Informasi Crimson Bacon ternyata bukan Flicker dan Amoy Gemoy sebagai MPL ID Extremer kita. Halo kakak Amoy. Kalian bisa kunjungi juga ya untuk official di stream. Tapi Shortcut yang gagal. Dibalaskan kembali oleh para pasukan dari tim Geek Farm. Dengan satu yang terperangkap di depan sana, Aran. Tidak berhasil didapatkan, tapi informasi yang didapatkan adalah tidak ada shortcut. Ini harus direspon. Kalau nggak direspon akan seperti di game kedua. Dari Ek orang ya, jawaban dari Geek Fam plus Turtle yang didapatkan ini membuat Geek Fam unggul banget di early game. Dan ini yang membuka potensi juga untuk ganking power dari tim Liquid tadi yang sedikit diredam karena Suyu tidak mendapatkan Turtle yang pertama otomatis. Secara dominasi, Geek Fam akan coba untuk menguasai lini dari gold lane terlebih dahulu. Agar nantinya Kenziski tidak mendapatkan tekanan seperti di game yang sebelumnya. Wow, tapi Gops agak lebih kuat di arah top lane. Lihat, dia benar-benar perkasa kali ini. Berbeda dengan game sebelumnya yang cuma hanya bisa badan, tapi dia punya damage. Dan bahkan kalau bisa kita lihat, Gops gak butuh War Axe atau lifesteal, dia butuh cuma badan aja. Armornya 2 ini. Select plate. Dan juga kita lihat Dreadnought Armor untuk benar-benar tebal. Oke, game fact by GoPay ini Favian dan Mekes menjadi 2 player studio terbanyak di antara player MPL, ID, MY, dan PH. Bahkan sampai Kambodia dengan 18 kali pick. Banyak uga. Banyak juga Udah ya. terlihat ya bagaimana power dari Suyonya juga ya. Karena emang mau gimana pun Sasuke adalah pemegang untuk Battle Retribution yang paling aman di setup Turtle atau Lord. Sasuke. Dan kita lihat di depan sana, para pasukan dari tim Liquid harusnya udah sadar akan ada team fight yang terjadi di depan. Dan arah the stand power position, retribution di South Point dilepaskan. Di atas kalkulasi Suyo, mereka melepaskan 2 turtle pertama yang menandakan para pasukan dari tim Geek Farm kali ini direspon kembali dan bahkan lihat para pasukan dari tim Geek Farm merespon menuju ke arah belakang. Penalty zone for nothing. Walaupun dengan ada kondisi kali ini Ghost masih bisa bertahan, damage dari Amoy terlalu besar. Membalaskan kembali dan kehilangan seorang Widi adalah satu jawaban bersama dengan Aran. Tandanya tidak ada badan untuk tim Liquid.
Ya, Kenzie yang membaca tadi dengan shortcut yang terbuka, dia masih bisa rondo ke belakang bahkan tanpa flicker. Trapping yang dilakukan Widi tidak berjalan dengan baik. Lagi-lagi misinisiasi yang membuat tim Liquid mengalami kerugian. Shortcut yang dibuka ternyata malah menimbulkan kill untuk GigFam. Oh my god! Hits. One by one situation! Dan monster from GigFam! The smiling monster! Di balik senyumnya yang manis, ada monster yang tersimpan dan berhasil mendapatkan one by one situation atas seorang Favian. Solo kill. Lagi-lagi dengan keunggulan level yang membuat Joy. Dia nggak unggul aja, Joy lebih enak loh dari segi hero-nya, tapi mid lane. Ini akan dipaksa setelah tumbangnya dari Favian. Biasanya kita melihat Favian yang nge-solo kill siapapun jungler lawannya. Conceal play akan dipaksa sepertinya. Oke, YSKL akan coba dipaksa di depan sana. Lepas. Mereka lepaskan 1 turret, mereka lepaskan 2 turtle. Tapi kalau objektif dari Purple dan juga Orange dilepaskan juga, itu bahaya buat Favian sih. Ujungnya nanti Favian nggak punya power. Dan 3-man move ya kali ini dari GigFam. Mereka nggak mau 2-man move lagi. Mereka tahu kalau seandainya akan sangat mudah untuk digeng oleh Chip. Makanya mereka melakukan tindakan preventif. Mereka nggak mau terlalu jauh untuk bisa cepat nge-backupnya untuk siapapun yang bakal kena shortcut. Iya. Turtle Widi. terakhir ini nggak boleh. Oh, Widi menjadi tenaga utama penalti zone. Apakah di depan sana flicker for defensive. Setelah berhasil didapatkan, dan itu dia sosok dari seorang Gops yang lagi-lagi membuat para pasukan dari tim GigFam kali ini berhasil menangkap momentum. Tapi lihat, Gops! Save the day for Kenzinski! Berhasil menyelamatkan sosok dari Sir Kenzinski. Bahkan tim fight kembali lagi akan dimenangkan oleh tim GigFam dengan kehilangan Widi plus turtle yang sangat mahal. Tapi lihat, dibayang-bayangi juga. Free. Gak ada Perfect urusan, objective. gak ada urusan. Mau bayang-bayang, Aran mau adu pukul segala macam, gak peduli. Tapi lihat Aboy dari by Gaming dan bahkan Rafa dan for defensive. Bakal coba dikejar oleh seorang Mekis, tapi tidak akan mengulangi kesalahan di game yang kedua. Terlalu offside, overconfident. Kayaknya dia langsung tarik rem tangan. Langsung mundur juga, tapi tetap perfect objektif nih. Dan Widi, keputusan yang berani banget kita buat lain. Iron Siki! Lengan flickernya tidak mungkin bisa menjadi sebuah jawaban kalau tidak ada cover dari Widi. Itu akan sama saja, tapi Widi again make it! Menutup tim fight dan balas dendam atas game yang kedua. Melakukan sandwich gaming dan itu dia cutting yang sangat mahal dari kedua belah tim di game 2 dan game 3 ternyata dibalaskan oleh GigFam untuk di game yang ketiga. Masih mau? Oh enggak. Disengage. Dari Orange Buff yang mau gak mau jadi korban lagi. Menjadi keuntungan yang pasti untuk teman-teman dari GigFam. Dan lihat ini perbedaan levelnya gak adil. Ya, menit 7 dapat Holy Crystal juga kan. Ingat yang kita bilang sebelum game ketiga mulai, Five akan turun, tempo akan turun. Tapi GigFam adalah salah satu tim yang suka beda. Enggak, tapi masalah gini, GigFam udah ngelihat draft ini di game yang kedua, Yes. dibawakan lagi dan udah pasti bakal ada tindakan preventif sebelumnya. Dan langsung tim fight-nya ditinggiin. Dan makanya bawa Terisla buat nge-cover Kenziski ketika nantinya bakal ada shortcut. Jawaban yang mutlak dibawakan sama GigFam, mereka membawa area of evac. Dengan ada penalty zone tentunya Widi akan lebih berhati-hati sekarang. Gak bisa asal Widi forward lagi. Kembali lagi terjadi Kenziski ke depan sana, bahkan YesKL! Shutdown terjadi, target utama yang cukup mahal. Tapi Aboy hanya bisa deliver damage dan Avatar of Guardian-nya for nothing. Dan di belakang sana Mekis masih bisa bertahan. Tidak ada jawaban untuk para pasukan dan tim Liquid bisa memenangkan team fight tersebut. Karena tidak ada Favian. Iya. Terbaca sebetulnya dengan Kenzie yang show, gak mungkin Kenzie sendiri di lane sejauh itu. Tapi ya, Widi, mereka tetap Oh ambil. my god, terdeteksi. Itu dia metal detector yang mahal, tapi Aboy standby on position. Oh, Ditutup kekejar. jauh pula dan no way to run. Favian tidak ada jalan untuk lari. Oke, kau bisa lari tapi belum tentu bisa bersembunyi. Iya. Bahkan space yang diberikan tadi jadi seakan sia-sia karena Favian kembali tumbang. Lord akan di setup. Ini pasti bakal jadi free ya. Kalau misalkan nanti tiba-tiba Widi datang, Aran serius? bukan shortcut, bahaya banget. Aran juga harus mempertimbangkan kalau dia bisa makan dari depan. Perfect objektif sekarang dipegang sama GigFam. Gila. Free Lord. Lihat goldnya. Unggulan gold yang bahaya sih. Masuk di menit 9 ya, menuju ke menit ke-10. YesKL dengan kembali Skypicernya. Mencari flanking moment ke arah Kenzie. Tapi beda sih momennya sekarang. Ada Terisla loh. Ya, Terisla, Kenziski-nya juga udah strong banget dan ready dengan flicker. Dia bakal bisa kabur kapanpun. Dan bisa dibalikin, jangan lupa Kenziski kali ini punya stack Skypierce yang lebih siap. Yang nahan badan 2 badan kali ini untuk Kenzinski. Ya, ada Valen juga sebenarnya punya efek sisi kan. Lumayan banget. Marvel kembali diambil. Dan memang ini Lord yang pertama, tapi ini menggulingkan
Favian yang kita tahu pakai Suyu biasanya perfect objektif dibalikin loh. Sekarang Gifem yang perfect. Makanya hampir kena dari Sonata tadi. Itu kalau kena bahaya sih. Tapi udah vision kan sekarang. Enggak, tapi seenggaknya kan ini. Kan ada darahnya di atas. Ada darahnya di HP-nya di atas. Jadi ketahuan kalau misalkan ada orang atau enggak dengan bunyi dari Dead Sonatanya sebenarnya. Meledak. Dan Sonata juga Tapi nggak meledak. tahu di dalamnya siapa. Iya. Nggak ketahuan di dalamnya siapa. Der gitu. Pokoknya ketahuan ada orang aja dengan suaranya. Nah, keluarnya nih. High ground defense nggak ada. Bisa dibilang nggak ada yang kuat dari tim Liquid ID. Ya. Bahkan Konsi Baloy mau paksa. Tapi Baloy cukup Enggak. untuk gertak-gertak sambal. Iya, dia kayaknya udah belajar dari game yang kedua lagi-lagi. Game kedua bener-bener jadi referensi yang paling bagus, jadi sampel yang paling bagus buat Geekfam. Bermain dengan yang pelan aja temponya mendingan. Mahal karena kalahnya tuh lumayan sakit loh tadi. Iya. Di game yang kedua karena dia punya power untuk tarik mundur. Tapi itu nggak dilakukan oleh Geekfam. Widi masih belum terlihat ya. Harusnya Geekfam aware dengan lini belakang mereka dan make it. Ketahuan dong Widi. Oke, Kejar. Widi bakal coba dikejar, lihat di depan sana, bakal coba dipancing untuk memberikan shotgunnya. Tapi lihat, flicker for defensive udah cukup untuk make it. Ego gameplay lagi ditunjukin sama dia. Permainan ego gameplay yang mahal selalu ditunjukin sama make it. Dan Widi nahan banget sih tadi. Kalau shortcut dibuka, gue rasa bawahnya akan hancur dan Teamfight bakal bahaya untuk Liquid. Widi di belakang. Oke, tapi dengan kondisi kali ini Kelihatan. Widi udah gak punya flicker. Kasusnya berbeda, akan kena shortcut dibuka. Tapi Widi memilih untuk tumbal aja dibandingkan shortcutnya salah. Wipe out terjadi, langsung endgame, lurus pasti. Benar-benar. Apalagi Kenzie ada flicker ya. Dengan, sakit banget Granger Death Sonatanya. Itu dia kenapa di dunia ini bisa menghancurkan Land of Dawn ada 3 harta tata Death Sonata. Ya emang sakit ya. Karena udah sampai dengan si Halbert juga. Dapatkan bottom turret secara gratis karena tumbangnya Widi ini akan membuat Geekfam bisa disengage. Mereka akan menguasai area jungle dan sungai harusnya. Iya. Pegang zonanya. Jangan kasih tim Liquid keluar dengan gampang. Oke. Seenggaknya make sure mereka kali mau keluar ya harus berlima. Ingat kondisi saat ini kalau ngomongin ke arah Anti-Regen udah ada 2, Aboy. Tapi Gops bedanya adalah dia dengan dominance dan dia punya sisi di depan. Jadi mau nggak mau dia akan lebih dekat oleh Iron Siki. Mungkin Iron Siki gak bisa balikin ya. Yes, betul. Waduh. yes. Oke, harus udah mulai antisipasi sih. Kalau kondisi saat ini dia berani ke poking dan dia tumbang, Lordnya muncul. Aduh, wadaw. Wah, tapi sekarang berbeda nih kondisinya. Karena balik lagi Aboy dia punya shortcut. Jadi walaupun nanti akan ada yang nge-clear dari lane jauhnya ya untuk Geekfam. Seenggaknya bisa dipanggil gitu loh untuk menuju ke landing lord. Oke, sweeping dulu, cari dulu informasi. Cari dulu nih. Aran sudah terlihat, Aboy udah dapetin deteksinya. Dan belum ada nge-show dari Liquid, bawah harus dikontrol. Tapi jangan lupa shortcut bisa jadi jawaban. Farrell ini juga dimenangin sama Geekfam, jadi dia nggak harus worry seperti di game yang kedua. Defense sudah pilihannya. Iya, defense. Gak ada lagi jawaban, Lim. Apa yang harus dijawab oleh Liquid? Dia mau team fight. Keluar, Suyo nggak ada damage, dari sarang Iron Siki dari tadi target, Widi balik lagi, dia tetap harus bikin anti Quiras, gak pakai cara fleeting time. Ini continuous team fight-nya juga akan cukup kurang kali ini. Ya chipnya benar-benar terjawab banget ya. Referensi dari game kedua ke game yang ketiga. Seperti yang sering aku tanya juga ke coach-coach, kalau misalkan game kedua menuju ke game yang ketiga draftnya sama, udah pasti tim yang kalah di game yang kedua itu bakal lebih diunggulkan. Ya. Terbukti, game yang ketiga dengan 100% draft dari tim Liquid. Geekfam menangin early temponya. Sekarang, Lord yang sangat-sangat bermasalah. Harus di defense Liquid. Mereka kalah 10.000 gold. Iya, tapi dia gertak terlebih dahulu, Aran bakal coba dipaksa ngeluarin Avatar of Guardian. Tapi kali ini Aran masih coba untuk bertahan di depan sana, tapi Aran gak bakal bisa terlalu lama. Fokus karena best turret menjadi jawaban dari seorang Kenzie. Dan lihat, dia tidak ada yang bisa memegang Kara Lord sampai masuk ke dalam base-nya. Oh, satu wave doang. Para pasukan dari tim Geekfam, penalty zone! Terbakar dari dia. Dengan ada shot ke daerah belakang, tidak bisa terpegang sama sekali. Wede Sakratul Maut mendapatkan poin kill double. Membuat Iron Siki dan kawan-kawan akan cukup berat untuk bisa menghilangkan Kenzie. Kita lihat, di situ dia Fabiannya ter-take down. Dan ini bencana! Geekfam berhasil mengamankan tiket kedua ke babak playoff. The King Slayer is coming! Sold out, tiket kedua sudah jelas dimiliki oleh Geekfam. Krisis identitas mereka sudah hilang.